Oh, naik setahu, oke. 5,5% ya, dari Heeh. 4,69% gitu. Iya, tapi syukurnya itu inflasinya di IHSG kita itu udah diprediksikan gitu. Jadi dan bakal jauh bahkan beberapa poin lebih bawah daripada yang diprediksikan. Jadi itu sebenarnya kalau sebut data inflasi ya good thing gitu karena ya udah dilihat gitu. Tapi dari terlepas dari inflasinya itu ya gitu. Saya fokusnya ke transaksinya gitu ya. Kalau transaksinya inflasinya malah kita nggak inflasi gitu ya kan. Tapi kalau outflow terus gitu kencang dari asing gitu ya, itu justru lebih seram gitu. Tapi sekarang ya sejalan. Kita bad news dan kita ada outflow gitu. Jadi itu membuat mungkin indeks kita sideways dulu gitu. Jadi nggak langsung drop. Oke. Uh-uh. Nah, kan tadi Mas Hengki juga sempat menyinggung ya, harga komoditas tuh sektor energi naik tinggi seperti itu. Uh-uh. Nah, resesi global ini ada kaitannya dengan perang negara Rusia dan Ukraina. Nah, seperti kita ketahui ya, salah satu Mm-mm. sentimen dorong harga batu bara sekarang berada di 400 US dollar per ton itu kan karena memanasnya hubungan geopolitik Rusia dan Ukraina seperti itu. Nah, apakah Uh. resesi ini ada kaitan dengan perang seperti itu, Mas? Perang Rusia dan Ukraina? Kalau resesinya atau call-nya? Resesinya, Mas. Resesinya ya, perang ke Ukraina. Menurutku sih, gimana ya? Saya bukan ahli ekonomi, jadi saya juga kalau ngejawabnya saya takut jadi orang bingung gitu mas gitu. Takutnya salah info gitu. Jadi bukan ahli ekonomi, aku juga lihat data resesi dan segala macam gitu. Cuman kalau perang itu biasanya ada domino efek gitu. Nah, domino efek ini ketika satu meletus akan lumayan ngeri gitu. Cuman kalau yang dari perang Ukraina sama sama Rusia itu lebih ke menurutku perang komoditas gitu. Perang harga, kita saing harga. Dan sebagai orang yang memegang komoditas banyak ya yang diuntungkan gitu. Jadi dari sana. Jadi kalau ditanya apa ngaruh ke inflasi menurut saya enggak gitu. Kalau inflasinya itu dari ya COVID-19-nya dan segala macamnya, bukan dari perangnya. Gitu. Oke, Mas. Memang lebih ke naiknya harga komoditas ya kalau perang Rusia dan Ukraina ini ya. Iya, Karena kan iya. si ini kan penghasil gas terbesar di dunia seperti itu. Dan di Eropa Mm-mm. sana kan menggunakan green energy ya untuk Iya, pembangkit listriknya. Nah, betul. karena ini jadi supply demand-nya jadi berkurang ya ke Rusia gitu, Mm-mm. distribusi terganggu. Jadi negara-negara Eropa itu kembali ke batu bara sebagai substitusinya untuk pembangkit Mm-mm. listriknya dan mengakibatkan krisis energi di Eropa sana. Nah, Mas, Betul. Malah kita hari yang diuntungkan itu banget gitu. iya, karena Indonesia salah satu pengekspor terbesar batu bara ya ke negara-negara Eropa Iya. gitu. Nah, Mas, kalau ada isu resesi, inflasi naik gitu kan, berarti daya beli masyarakat turun. Nah, salah satu sektor yang defensif itu adalah consumer, Mas. Karena kan Betul. kalau krisis ekonomi kita tetap makan, tetap mandi ya, Betul. tetap beli Betul. tetap beli bak, tetap beli pasta gigi, sabun gitu. Nah, gimana nih Oh. melihat pergerakan saham di Oh. tinggi seperti itu, sektor khusus nih Mas. Misalnya CBP, Mayora, hari ini Mayora juga naik signifikan ya, Iya, gitu. betul. Kalau kalau dari sektor itu menurutku ya ini juga cocok-cocokan gitu. Kenapa? Karena kalau kita berbahas mengenai resesi, kita makan aja susah gitu dan segala macam gitu. Emang kita butuh beli sampo gitu. Tapi kan ketika kita makan aja susah nggak mungkin kita beli saham gitu ya. Kan ya duitnya pas-pasan gimana beli saham gitu ya kan kalau kita bahas mengenai mengenai ya terkait inflasi dan segala macam. Tapi ya kalau cocok-cocokan ya bisa-bisa aja gitu. Cuman sekali lagi cocok-cocokan itu saya lihat ke analisis transaksinya gitu. Analisis transaksinya itu ya Unilever hari ini Mayora ya gitu ya. Hari ini Mayora epic comeback lah. Aku udah jarang banget lihat Mayora di running trade tapi 2 hari ini 3 hari ini gitu lihat Mayora wah 5%, 4% gitu ya quite amazed gitu lah ya. Cuman kalau dari Unilever itu
ada inflow terus-terusan gitu. Terus-terusan gitu. Nah, Unilever ya menurut saya menjadi menarik gitu. Bentar lagi ya dia akan break high-nya, high dalam ranging dekatnya itu ya, bukan high di 10.000-nya, jangan ngarep gitu. Belum sampai sana gitu. Cuman dari rangingnya ini ya dia bentar lagi akan break high-nya. Dari kalau dia break high ya akan menarik. Kenapa? Karena inflow-nya bagus, sentimennya ada gitu. Jadi ada pendongkraknya juga gitu. Karena sentimen itu penting. Harga sahamnya naik, butuh sentimen biar rame gitu, volumenya ada. Nah, ini ya kita tinggal tunggu gitu. Kita tinggal tunggu kalau dia break high nanti akan ada inflow. Cocok gitu story-nya. Ada inflow satu. Kalau TA-nya nge-break nanti keluar sentimen. Wah, resesi. Tapi ya seperti yang tadi bilang gitu. Resesi dan segala macam, inflasi tinggi, duit susah tapi sampo tetap perlu gitu. Nah, mungkin runtutan story-nya yang saya suka itu kayak gitu gitu. Iya Mas, karena kan memang sektor defensif ya konsumer di tengah inflasi tinggi dan ketidakpastian ekonomi global. Nah, Mas tadi juga ada nih teman kita yang nanya itu kalau Mayora, Unilever, ICBP itu kan konsumer yang memiliki market cap besar ya. Kalau Hmm, menurut Mas Henk yang market cap size-nya lebih kecil gitu juga akan kena sentimen positif nggak? Gitu. Ini tadi agak tenggelam ya pertanyaannya. Tapi tadi ada yang oke. nanya nih TAS gitu Mas. Ini juga salah satu sektor konsumer ya, seperti itu mirip-mirip Mayora gitu ya produknya ya. Hmm, Mm-mm. apa tuh ya? Kalau mirip-mirip Mayora yang TAYS nih lebih Mas. apa? Sorry. TAYS. Wah, Emiten TAYS TAYS. ya. Heeh. TAYS itu udah naiknya segitu ya. Jadi aku lebih better sih no comment ya. Better aku no comment kalau untuk TAYS. Cuman menurut saya yang menarik itu ya ini saham repo gitu ya. Kemarin saya ceritain ini saham di grup saya gitu ya kan. Yaitu saham Cleo gitu. Cleo itu menarik gitu. Walaupun dia satu sektor consumer, yes gitu ya kan. Isunya sentimen ada, volumenya ada gitu. Transaksinya bagus gitu. Dan baru saya kemarin ngomong kemarin banget gitu. Kemarin ya dia langsung ngebreak high-nya dengan volume gitu. Cleo ini menarik gitu dan ya biasa gitu. Cleo ini kalau untuk market size-nya dia seharusnya kecil, cuman karena dia di dalam tanda kutip direpoin gitu ya kan, direpoin jadi makanya kelihatan jumbo-jumbo gitu. Padahal seharusnya kosong-kosong aja itu saham. Jadi kalau untuk size kecil gitu, aku lebih milih mungkin Cleo ya daripada TAYS ya gitu. Karena TAYS udah naik segitu tinggi ya kalau scalping oke lah gitu ya. Tapi kalau orang yang nggak bisa scalping ya jangan gitu. Saya mau komentar apa lagi gitu. Itu bid offernya udah pasti palsu semua gitu di sana. Karena udah harga naik segitu tinggi, retail juga udah takut gitu. Oke Mas. Psikologisnya nggak Berarti masuk. TAYS itu paling cuman untuk trading jangka Pas. pendek juga perhatikan ya. Lalu juga Cleo Iya. tadi ya. Kalau Cleo ini masih Mas seperti itu ya. Karena juga baru Breakout. air tight di volume yang Iya. besar ya. Kalau misalnya 2 hari belakangan ini Mas, kemarin ya, hari Senin atau Selasa itu emiten beras seperti itu ya, kayak Hoki dan Aisyah masih oke nggak nih Iya. Mas? Eh kalau untuk emiten Aisa dan Hoki ya. Aisa 3 hari koreksinya low volume. Kalau dari volumenya bagus ya. Tapi kalau dari transaksinya, coba kita sebentar, 456. Transaksinya ternyata nggak jelek. Tidak jelek dari tanggal 30. Wah, Aisa masih bagus gitu. Menurut saya Aisa masih menarik. Gitu. Di harga-harga sekarang oke gitu Aisa. Aisa perlu di watch. Selain dari analisis transaksinya ini bagus gitu. Perlu ingat, Aisa ini itu dari kepemilikan di atas 5%-nya ada aksi korporasi buyback gitu. Walaupun belum diumumin ya gitu. Cuman ada satu pihak yang melakukan buyback terus-terusan gitu. Jadi dari sana itu membuat Aisa itu menarik gitu. Kenapa menarik? Karena nggak mungkin satu saham mau di buyback tanpa ada alasan dengan jelas gitu. Berapa gitu? Ya itu buyback kan pakai duit ya, bukan pakai
Bukan pakai mulut doang saya buy gitu kan, bukan gitu. Dia pakai duit gitu. Mereka udah buy lumayan konsisten, bisa dicek gitu kepemilikan di atas 5%-nya. Di buy-nya sama siapa? Sama Pangan Sejahtera Investama gitu. Nah, yang buy ini ya sebagai majority shareholder-nya. Biasa kalau kayak gitu akan siap gitu dalam konteks digoreng-goreng tinggi-tinggi gitu lah ya kan. Cuman sekarang sih masih tahap awal, masih koreksi gitu ya kan, masih ketahan. Jadi saham Aisa ini bukan saham pump and dump gitu. Bukan saham pump and dump yang seperti contoh kemarin IPPE gitu. Bukan kayak pump and dump gitu, IPPE. IPPE ya pump and dump gitu. Nah, kalau Aisa menurut saya enggak. Karena beneran ada sesuatu yang nahan. Jadi kalau untuk Aisa sama Hoki, saya lebih prefer Aisa gitu. Hoki saya nggak liatin karena Hoki itu ngekor Aisanya. Gitu. Jadi Aisa naik, Hoki ngekor gitu. Untuk orang, Aisa naik, kita belum nih. Belum dapat barang nih, kita pindah mana? Pindah Hoki gitu. Padahal yang ada isi menurut saya Aisa, bukan Hokinya. Gitu. Oke, berarti Aisa juga ya Mas, walaupun 3 hari belakangan turun gitu harganya, tapi makin hari makin volumenya makin kecil ya, seperti itu ya. Betul, betul. Oke, selain sektor consumer tuh Mas yang kena sentimen positif kan, ibaratnya sektor telekomunikasi ya, nah, nggak bisa dipungkiri ya. Sekarang itu internet sudah menjadi bagian gaya hidup masyarakat ya, tidak bisa terpisahkan. Internet itu udah kayak sampah gitu ya. Gimana nih Mas, lihat sektor consumer, apalagi kayak Friend gini sudah tertekan ya cukup lama ya Mas. Masih bisa kan kalau Friend untuk ibaratnya nih harga sekarang udah turun, bisa masuk nggak nih Friend gitu ya? Kan kalau kita lihat consumer telco ini yang tertekan Friend seperti itu Mas. Kalau untuk Friend menurutku masih menurutku dia menarik, tapi belum sekarang gitu. Momentumnya belum ada. Karena Friend ini dia masih tahap akumulasi, tapi akumulasi kecil, bisa dilihat dari volume-volumenya, kecil-kecil semua gitu. Nah, belum ada serius. Cuman kalau untuk sektor telekomunikasi gitu, menurutku yang menarik gitu adalah Mora. Mora gitu. Dan Mora ini IPO-nya itu belum untung gitu. Kelihatan kalau IPO-nya ini, kalau dihitung-hitung ya, IPO-nya ini bukan IPO exit strategi gitu. Jadi dia mainnya lebih ke long kalau untuk saham Mora ini. Jadi satu ya fundamentalnya bagus, analisis transaksinya bagus gitu ya kan, dan IPO-nya mereka juga belum untung saham Mora ini. Kelihatan kayaknya ada pemain besar yang ada plan lebih jauh Mora daripada harga sekarang. Jadi kalau untuk sektor telekomunikasi menurutku yang menarik sekarang dibandingkan Friend ya, mending Mora gitu, lebih cepat gitu. Tapi kalau kamu mau main lebih santai, kalau mau betting lebih santai gitu ya kan, daripada Friend, mending Friend W2-nya. Friend W2-nya harganya jauh lebih menarik daripada Friend-nya gitu. Oke, tadi Mas Hengki udah bilang ya, kalau di telco ini Mora ya. Mora juga kalau saya lihat volumenya makin naik ya. Makin ada peningkatan dari hari kemarin seperti itu. Dan memang ini ada koreksi jangka pendek disertai volume kecil, kita juga gitu ya Mas. Kalau ada koreksi-koreksi gitu ya. Betul. Oke, tadi kan dan Friend itu adalah saham sejuta umat gitu, banyak banget retailnya gitu. Jadi nggak usah takut ketinggalan deh. Yang kamu butuh takut ketinggalan itu Mora gitu, karena Mora itu rata-rata institusi yang main, institusi dan foreign main sendiri. Jadi susah untuk kamu lebih dapat banyak barang gitu. Kamu dapat banyak barang di Mora, kamu ketahuan. Nah, barangnya hilang. Tapi kalau Friend itu retailnya itu bejibun banget. Jadi makanya saya bilang Friend masih lama, karena ketika mereka mau narik, mereka butuh kumpulin barang. Ketika mereka kumpulin barang ya nggak gitu cepat gitu karena retailnya banyak. Oke, berarti kalau Friend masih akumulasi tipis-tipis seperti itu ya Mas? Betul. Belum. Imut. Masih imut ya. Nah, kalau kayak gini memang kurang suka ya Mas, kalau tipe ini ada. Sorry Mas, suaranya hilang Mas, putus-putus. Oke, kalau kayak Frank ini tadi masih dalam posisi volume masih kecil-kecil dan kurang suka ya. Masih. Iya. Itu konfirmasi juga. Gitu. Nah, kalau Mora memang sudah ada volume seperti itu, jadi menurut Franky menarik ya. Gitu. Oke,
kalau misalnya tadi kan kita bicaranya yang kena sentimen positif ya dari suku bunga tinggi dan inflasi gitu. Itu telco dan konsumer ya. Sektor konsumer itu bukan sektor defensif. Nah, kalau misalnya terkait terkait dengan gitu. Karena kan kalau suku bunga ini beban dan konstruksi juga tolong lihat gimana nih konstruksi. Hmm, Hari ini kan ya konstruksi geraknya ya iya. kan ya gitu. Ada volume kita kalau kita lihat bedah dari konstruksi BUMN gitu Mas. Eh, menurut saya untuk konstruksi itu menarik, menarik banget gitu. Kenapa? Karena teman-teman perlu cek juga kalau program nasional kita APBN tahun depan itu banyak banget, itu gede banget itu di pembangunan infrastruktur gitu, ya kan? Nah, oke, jadi ada pembangunan infrastruktur gitu. Jadi kalau pembangunan infrastruktur, duitnya akan flow ke sana gitu. Dan tahap sekarang ya masih tahap awal gitu. Dan kita bisa lihat dia banyak melakukan aksi korporasi. Kalau untuk BUMN. Kalau untuk BUMN, kalau nggak salah yang paling seksi itu apa ya? Coba ya. Waskita deh, WSKT deh. Nah, paling seksi gitu. Cuman ya, sekali lagi gitu, untuk saham konstruksi ini itu banyak banget retail yang nyangkut. Gitu. Jadi, dia akan lebih perlahan. Butuh super sentimen, super kuat gitu, baru akan ada pergerakan. Tapi untuk konstruksi gitu, jauh lebih menarik adalah Jekon gitu. Jekon, Oh Jekon, Jekon, iya Jekon. Jack. Kita Uh-uh. juga harus pantau konstruksi BUMN ya. Ada karena ada konstruksi swasta juga ya. Jekon. Iya, Nah, Jekon kan konstruksi terlibat swasta. juga dalam pembangunannya. Kalau Mas lihat tadi Jekon gimana tuh? Wah, Jekon menarik banget gitu. Menarik banget untuk Jekon. Oh, uptrend satu, analisis transaksinya bagus gitu ya kan. Menarik untuk Jekon. Cuman transaksi hari ini volumenya lumayan gede ya. Tapi volumenya gede kayak kosong isinya ya. Kenapa ya? Jekon, 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 Jekon. Oh iya, oh good deh Jekon. Tapi ada crossing ya, ada crossing lumayan, lumayan, lumayan menonjol. Tapi Jekon menarik. Menarik Dibandingkan ya. Waskita gitu-gitu, mending Jekon deh. Lebih, dalam tanda kutip, lebih liar. Oke. Berarti view-nya masih ke konstruksi swasta yang lebih menarik Iya, ya. lebih konstruksi Kalau swasta lah. Gitu. ada juga nih Mas emiten konstruksi swasta KRYA gimana tuh Mas? Masih menarik nggak? Oh, KRYA, oke.